Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di my YouTube channel. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lenorian Debbie Revasya dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1900963. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang buku yang telah saya baca, yaitu saya akan mereview tentang buku ini. Dan tada, jadi aku itu akan mengupas tentang buku yang berjudul Mindset. Nah, buku ini itu ditulis oleh peneliti kelas dunia di bidang kepribadian sosial dan psikologi sosial. Nah, jadi buku ini itu ditulis oleh seseorang yang bernama Carol S. Dweck. Nah, jadi ini adalah bagian cover atau bagian depan dari buku Mindset. Nah, sangat menarik ya guys, karena buku ini itu didesain dengan sedemikian rupa dan buku ini itu memiliki warna yang dominan yaitu warna putih dan dilengkapi dengan tulisan yang berjudul Mindset, yaitu berwarna hitam dan sedikit warna biru. Dan di sini itu tuh. Jadi buku ini itu didominasi oleh warna putih di bagian depan dan warna biru di bagian belakang. Nah, setelah kita membahas tentang cover dari buku ini, kemudian kita akan membahas bagian dalam dari buku ini. Tada. Jadi, pada bagian awal buku ini, kita itu akan disambut oleh komentar tentang buku ini, yaitu oleh tokoh-tokoh terkenal di dunia seperti Bill Gates dan Robert J. Sternberg. Kemudian kita beralih ke bagian daftar isi. Nah, di bagian daftar isi ini terdapat 8 bagian atau terdapat 8 bab. Nah, yang pertama, pada buku ini menjelaskan tentang jenis-jenis mindset. Nah, jenis-jenis mindset ini dijelaskan pada bab pertama atau bagian pertama dari buku ini. Nah, kemudian bab yang kedua kita akan mulai memahami mindset. Nah, jadi kita itu akan mengupas tentang mindset atau pola pikir dari seseorang, khususnya para pembaca buku ini. Nah, kemudian setelah kita dari bab 2 kita akan ke bab 3. Nah, di bab 3 ini membahas tentang kebenaran, tentang kemampuan dan pencapaian. Nah, jadi setelah beralih dari kita memahami mindset, nah kita akan disambut oleh adanya kebenaran tentang kemampuan kita serta bagaimana cara pencapaiannya. Nah, kemudian setelah bab 3 ada bab 4. Nah, di bab 4 ini adalah difokuskan kepada bakat, yaitu mindset seorang juara. Nah, di sini itu dibahas tentang apa sih kesuksesan itu, apa itu kegagalan, terus bagaimana sih orang-orang yang sukses di dunia, orang-orang yang terkemuka, terus orang-orang yang telah sukses di hidupnya, itu dibahas di bagian ini. Kemudian setelah itu bab 5, yaitu ada bisnis, mindset, dan kepemimpinan. Nah, ini itu sangat cocok bagi semua jenis kalangan masyarakat, terutama mahasiswa, karena di sini itu dibahas tentang kepemimpinan. Nah, kemudian di kepemimpinan ini dibahas tentang bagaimana kita mengatur dan bagaimana caranya kita menghadapi orang lain, terutama kayak seperti pemimpin perusahaan atau CEO, kemudian ketua dan lain-lain. Setelah bab 5 kita akan membahas tentang bab 6, yaitu hubungan mindset dalam cinta atau bukan.
Nah, bisa jadi pasangan itu sebagai musuh dan persaingan siapa yang paling hebat atau siapa yang terhebat. Nah, jadi di sini itu juga dibahas tentang persahabatan kita dan bagaimana kita memiliki rasa malu, dan kita itu juga harus memiliki pola pikir yang positif. Nah, kemudian setelah bab 6 kita akan membahas di bab 7, yaitu bab 7 mengenai orang tua, guru, dan pelatih, dari mana datangnya mindset. Nah, jadi di sini itu membahas tentang kita itu dalam menemukan pola pikir kita, dalam membentuk pola pikir kita itu dipengaruhi oleh orang-orang terdekat atau lingkungan terdekat. Nah, seperti orang tua di rumah, seperti guru di sekolah, dan pelatih kita dalam bidang minat dan bakat di lingkungan sehari-hari. Nah, orang-orang terdekat ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan mindset atau pola pikir kita. Nah, kemudian setelah bab 7 kita akan disambut oleh bab 8, yaitu bab terakhir dari buku ini, yaitu mengubah mindset, sebuah lokakarya. Nah, jadi di sini itu dijelaskan tentang bagaimana kita harus mengubah mindset kita. Jadi di sini itu misalnya kita itu telah memiliki mindset tetap. Nah, kita itu harus berubah karena mindset tetap itu tidak baik bagi masa depan kita nantinya, karena kan mindset itu terbagi menjadi dua. Nah, ada mindset tetap dan ada mindset yang tumbuh. Nah, kalau mindset tetap itu cara pikir seseorang atau bagaimana orang itu memikirkan tentang sesuatu itu, menganggap bahwa dirinya itu tidak mampu untuk melakukannya, atau jika mampu dia akan merasa kurang percaya diri atau merasa insecure. Nah, dan orang yang memiliki mindset tetap ini cenderung lebih takut untuk melangkah ke arah yang lebih baik lagi karena dia takut mengalami kegagalan. Sedangkan orang yang memiliki mindset tumbuh, orang yang memiliki mindset tumbuh ini sangat antusias dan memiliki rasa juang yang tinggi gitu. Jadi orang yang memiliki mindset tumbuh ini, walaupun dia mengalami kegagalan, tetapi dia itu menganggap kegagalan itu sebagai suatu awal dari perjuangan atau awal dari kemenangan yang sesungguhnya, karena mereka menganggap kegagalan itu sebagai hal yang harus diperbaiki atau sebagai batu pinjakan awal gitu. Jadi mereka itu menghadapi kehidupannya itu dengan positive thinking atau memiliki pemikiran positif untuk kehidupannya ke depan gitu. Dan mereka ini tidak takut untuk mengalami kegagalan. Jadi inilah yang telah dibahas dari buku yang telah aku baca, yaitu buku yang berjudul Mindset. Nah, selain itu, buku ini itu dilengkapi oleh beberapa quotes dan kata-kata bijak oleh para ahli atau oleh para tokoh-tokoh terkenal di dunia yang telah sukses. Dan buku ini itu memiliki tips atau cara untuk kita sebagai para pembacanya untuk menumbuhkan pemikiran atau pola pikir atau mindset yang tumbuh. Nah, jadi di belakangnya ini ada tuh, kelihatan kan guys. Jadi di sini itu kita diarahkan untuk selalu berpikir positif. Nah, inilah review saya dari buku yang berjudul Mindset karya Carol S. Dweck, yaitu seorang ahli atau peneliti dari kepribadian sosial dan psikologi sosial. Nah, jadi inilah review dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil kebaikan yang ada di dalam buku ini, dan semoga
buku ini serta video ini memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.